Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa amalan shalihan maqbulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan sehat, diberikan lapang, diberikan iman sehingga bisa hadir di tempat ini. Moga-moga seluruh amal sholat kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, moga-moga kesungguhan kita semua untuk bisa meraih di 10 hari malam yang terakhir di bulan Ramadan, kita dikaruniai anugerah Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu topik tematik di psikologi Islam terapan, khususnya bagaimana mekanisme puasa itu membentuk pribadi takwa yang sepanjang masa. Kenapa saya katakan takwa yang sepanjang masa? Karena di dalam ayat Al-Qur'annya sendiri, ayatnya itu memberikan sebuah gambaran bahwa puasa yang diperintahkan oleh Allah itu targetnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita memiliki pribadi takwa yang seterusnya, bukan takwa yang hanya di bulan Ramadan saja. Kalau dikaji pakai bahasa Arab, tattaqun ini fi'il mudhari', ngartikannya sedang dan akan. Sedang bertakwa waktu Ramadan dan akan tetap bertakwa walaupun Ramadannya selesai. Karena di sini menggunakan continuous dan future, sedang dan akan, bukan telah, bukan menggunakan fi'il madi. Kalau fi'il madi ya takwanya kemarin aja. Tapi ternyata puasa Ramadan itu targetnya adalah waktu Ramadan jadi orang bertakwa, latihannya, trainingnya selama 30 hari. Nah, hasilnya itu nanti kita pakai 11 bulan berikutnya. Bahkan kalau berhasil, kita dapat kafaroh lagi dari dosa. Sebagaimana di dalam hadis sahih, wa Ramadan ila Ramadan mukafarat. Satu Ramadan sekarang menuju Ramadan yang akan datang mukafarat. Ada syaratnya. Syaratnya adalah kalau di antara Ramadan satu dan Ramadan yang akan datang istanabal kabair, bisa menahan dari dosa besar. Setelah Ramadan ke depan, ya tidak melakukan durhaka pada orang tua, tidak sirik, tidak mencuri, tidak berzina, maka 11 bulan menuju Ramadan yang akan datang itu dikafar juga dosa-dosa yang akan datang. Itu disebutkan di dalam hadis sahih. Maka disinilah kemudian saya membuat judul tema, yaitu puasa membentuk pribadi takwa sepanjang masa. Nah, pertanyaannya bagaimana tahapannya? Ya, paling tidak ada 4 tahapan untuk membentuk pribadi takwa yang sepanjang masa. Tahapan pertama disebut dengan tahapan mukminin. Nanti yang akan dibentuk itu adalah aspek keimanannya. Nanti kalau imannya sudah terbentuk, baru tahapan berikutnya jiwanya mulai dibersihkan, namanya tawwabin mutatahhirin. Jadi hatinya mulai dibersihkan dari kotoran-kotoran. Ibarat mobil itu ditune up, mandek, jegrek, nang bengkel, ditokno kotorannya, dikeluarkan. Kalau sudah tawwabin mutatahhirin, ini menjadi sebuah karakter. Setiap salah, istighfar, minta ampun, berapapun jatuhnya, Allah tidak mempedulikan berapa kali kita jatuh. Karena tawwabin itu kalau salah langsung balik, nggak pakai baper, nggak pakai lama. Ya, yang disebut dengan wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Ya, Al-Imran 134. Jika orang bertakwa itu melakukan tindakan fahisah atau mendolimi dirinya sendiri, dzakarullah, dia ingat kepada Allah. Fastaghfiru li dzunubihim. Lalu dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yaqimu dzunuba ila Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu. Dia tidak melanjutkan. Dia punya azam tekad nanti tidak ulang lagi. Nah, itu adalah orang yang bertakwa, namanya
Bapak-bapak kalau punya mobil terus kemudian kotor, dan tanda kotor itu biasanya rotok sering mogok, dibuat gas itu agak susah ya. Kalau dibuat rem itu kadang remnya juga bermasalah. Itu kira-kira mobilnya dibiarkan dipakai terus apa berhenti dulu? Oh, coba dulu ya. Nah, itu namanya berarti sudah mulai ke tahapan berhenti, mobilnya berhenti, namanya tawadun dan mutato ini. Nah, kalau sudah bersih, apakah kemudian langsung nggak pernah kotor lagi? Kata para ulama, jiwa manusia itu kayak rumah. Meskipun tiap hari dibersihkan, itu mesti ada kotoran yang masuk. Tetapi yang sering bersih-bersih, maka akan kelihatan rumahnya itu bersih. Betul ya? Ini bersihnya kayak saluran pisang yo. Pas tamu nih, pas orang minggu tak dulu ya kata kotor. Seminggu apa sebulan sekali bersihnya. Beda dengan orang yang bersih-bersihnya setiap hari. Ini yang disebut oleh para ulama disebut dengan mutatohir. Orang yang suka bersih-bersih nggak nunggu Idul Fitri. Ya, kalau salah ke istri, ke suami, ke anak ya gak nunggu Idul Fitri, ke ponaan ya gak nunggu Idul Fitri. Kok rasa salah gak enak, kok ponaannya kok harus berangkat nganggo kereta yo di WA, sepuroni ya ini paman gak enak ya awakmu. Ngomongnya rada sengak, ini paman itu WA, itu gak apa-apa. Mosok nonton Idul Fitri, ya nek saya urip. Itu. Karena ampunan itu puasa itu ila maghfirah. Ayatnya menggunakan segera. Ya, ayat yang lain menggunakan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlomba-lomba, cepet-cepetan. Dua ayat ini. Ya, Ali Imran 133 dan juga Al-Hadid ayat 21. Nah, kalau nanti sudah bersih jiwanya, bukan berarti nanti kono sing ngajak elek. Bukan berarti nggak ada yang rayu elek, kono sing nawari elek. Nah, dunia ini kita setan. Kata. Oh, kata. Setan sing gak siram apa setan sing? Setan gundul. Oh, nih. Wah. Katanya karena saya bilang ya, gak kangen ta, gak ingin meneta, gak nyoba maneta. Nah, itu pada saat itu jurusnya apa tidak? Harus menggunakan jurus namanya tahapan sobirin. Jurus tameng. Ya, karena puasa juga kata apa dalam satu riwayat dikatakan as-shaum nisfu sabri. Puasa itu separuhnya sabar. Karena di dalam puasa itu ada tameng yang mau dibuat kalau berhasil nahan terus. Namanya punya induran ketahanan untuk tidak menuju yang salah, menuju yang dosa. Asyamu junatun. Nah, itu kalau berhasil nanti muncul namanya junah, perisai gaib. Kemampuan daya tahan ketika ditarik ke dosa dia nggak gampang ketarik. Karena daya tahannya sudah terlatih selama sebulan. Nah, itu namanya sobi. Pertanyaannya, waktu menerapkan karakter sobirin, apa dia mesti kuat terus? Kira-kira kadang-kadang jebol, nek jebol berarti mudun meneh nang tawabil mutatahirin. Begitu maksudnya siklusnya. Ojo pas jebol terus gak apa-apa teles kebes. Soalnya mau udan kok. Nah, kalau ini sarungnya sampai kebes mau akhirnya di sini sama. Mungkin itu cara Gusti Allah pakai sarungnya oleh pahala. Masya Allah. Nah, artinya apa, Pak? Kalau teles dihindarin no. Gitu. Itu namanya apa? Nek sobirin jebol, yo tawabil meneh. Nah, memang setan itu caranya ngono, bisi-bisi ala, kon tipe terus, kon tipe wis bolak-balik tipe gak iso dadi wong api, model potongan koyo ngono iki iso ape. Setan ngono Pak di sini. Kok apa Ustaz? Ngapal lho. Ya ono setan Ustaz kok wae. Wong api duwe setan yuwas wisufi sudu rinnas. Membisikkan Pak. Ya, wong ate berangkat etika koyo ngono iki ono sing bisiki. Ono sing ngantuk, ono sing bisiki. Lapor dadi soleh. Ya. Tahu bilangin tadi ya. Nah, kalau sudah sobirin berhasil, nanti baru tahapan yang tepat namanya tahapan muhsinin. Kalau sobirin ibaratnya mobil itu di rempol. Kalau muhsinin gaspol. Jadi kalau kita itu mobilnya itu mobil mukminin, Pak. Berarti kerjanya kadang-kadang mandek ke tune up. Indikatornya harus tune up adalah Pak, sering mogok nek dijak sing api. Ya, di nglakoni ibadah waktu gak karu-karuan itu tandanya berarti jiwa kita ini ada persoalan. Nah, itu berarti harus tawakul mutatahirin sampai diajari zikir awakmu itu gak karu-karuan
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kok males ya, kok gak enak ya, disuruh dikit itu supaya kemudian komnya yang gak enak itu kemudian cepat hilang. Jadi mandek, habis itu nanti kalau mau nabrak, mau diajak yang elek gitu ya. Kemudian yang keempat, kalau sudah jelas cara baik digas, namanya level muslimin. Kita bahas satu-satu itu mukadimahnya. Kita mulai dari karakter mukminin. Karakter mukminin itu tandanya diantaranya kalau diperintah Gusti Allah itu langsung siap 86. Gak ada protes, gak ada alasan. Samina wa atona. Ya saya nggak tahu kenapa pakai angka 86 sama takut di bos. Tapi intinya pokoknya apa? Ketika diperintah oleh Allah itu adalah siap, semangat dan senang. Level paling tinggi itu level yang senang. Karena orang beriman itu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Karena tahu yang memerintah itu kekasihnya. Kalau yang memerintah kekasihnya itu meskipun bapak-bapak ya seneng sama ibu, pas ibu hamil. Jam 12 bengi lho kok kon gelek pas nikah. Kira-kira tetep metu napa meneng mawon. Meneng ya disentak karo ibu ya cari cinta. Jam 12 bengi tak berangkat. Ngono sing ibu ngomong. Nggih Pak nggih. Nah, kalau orang itu cinta itu benar tidak dilihat rasional apa enggak. Tidak dilihat ini ada aspek bahaya apa enggak. Ya, pokoknya itu perintah Allah ya dia semangat melakukan. Itu levelnya berarti level mahabbah. Ya, level senang, betul Pak? Orang kalau sudah senang itu energinya melebihi ya Pak? Melebihi kalau senang. Bahkan bisa mikir, pokoknya aku nyaman mau Gusti apa ya caranya. Ya, sampai lali pahala barang, ya, sampai lali pahala. Ya. Nah, di dalam puasa, dengan perhatikan dalil-dalilnya, rata-rata mansoma Ramadan imanan wahtisaban. Imanan itu iman kepada Allah, wahtisaban iman kepada hari akhir. Bahwa nanti di hari akhir ada pahala, ono deposito surga. Cuma pencairannya mengenai akhirat, gak saya pencairan ini. Umpama dicairkan sebagian, tapi dicairkan semuanya itu nanti di akhirat. Itu yang dibina itu iman pada Allah yang memerintah dan iman kepada hari akhir yang nanti ada balasannya terhadap amal yang kamu lakukan. Poso ini kayak suara, tapi sebagian dampak puasa diberikan. Nek puasa ini bener, betul Pak ya? Ada yang puasanya bener, nek buka itu ya gak balas dendam, nek sahur itu ya gak terlalu banyak. Yang kedua, selama puasa tidak boleh stres. Itu kata Profesor Jepang 2016 dapat hadiah Nobel. Itu salah satunya adalah faedah puasa bisa memakan zat-zat sel kanker dan tumor. Termasuk lemak-lemak itu akan dimakan. Ketika apa? Ketika waktu sahur dan waktu buka itu makannya nggak terlalu banyak. Itu bahkan dipakai untuk terapi untuk kanker sama tumor. Namanya autofagi, kemampuan sel tubuh untuk memakan selnya sendiri yang rusak, yang kotor, yang nggak berguna. Pakai metode puasa sampai dapat Nobel. Puasanya orang Islam tapi yang meneliti orang Jepang. Dikasih kok faedahnya. Tapi faedah terbesar nanti ada surga Aroyan. Ya, surga khusus untuk mereka yang berpuasa. Mansoma Ramadana imanan wahtisaban. Malam mankoma Ramadana imanan wahtisaban. Berarti kan iman yang dibangun terus, mukmininnya yang dibangun terus. Termasuk 10 hari yang terakhir mankoma lailatul qadari imanan wahtisaban sama. Ketika dorongannya itu mahabbah walladzina amanu asyaddu hubban lillah, ya, siap, semangat, seneng. 3S Pak. Orang beriman itu kalau diperintah Allah siap sedia. Ya, yang kedua semangat. Soalnya apa? Pahalanya gak karu-karuan. Ngapunten nggih, bulan Ramadan ini kalau menurut Imam An-Nakhai, sholat 1 rakaat itu dilipat gandakan menjadi 1000 rakaat. Ya, iku nek sholat jamaah 17 rakaat. Itu sholatin nang masjid. Kalau di dalam masjid dikalikan 25. Kalau berjamaah dikalikan 27. Jadi beda Pak, 27 itu untuk berkumpulnya. Di masjidnya dikalikan lagi 25. Itu saya hitung Pak. Tak hitung Pak nganggo kalkulator. Saya kan dulu tambah jurusan A1 fisika, diketahui sholat 17 rakaat
ya, berjamaah sama dengan 17. Tak kalikan, Pak. Ternyata berapa? Hampir 200 juta iku nek saulan berjamaah. Pahalanya itu. Kata nggih, Pak? Nah, iku nek nganggo hitung-hitungan wong ekonomi, ya, cek semangat. Kan ngoten, Pak nggih. Nyono hitung-hitungan semangat niku nggih. Nek mau ngitung, itu pernah saya presentasi tak hitung, Pak. Saya sampaikan presentasinya. Bukan maksudnya untuk hitung-hitungan dengan Allah, cuma untuk memotivasi. Gitu. Nih, tapi kalau orang sudah seneng, Pak, wis pokoknya Ramadan itu dilipat gandakan, aku pokoknya api terus, ditawari api ya enteng. Nah, ini berarti mukminin. Siap, semangat, seneng, 3S, Pak, kalau orang beriman itu. Siap sedia kalau diperintah ya semangat. Apa itu kalau kita beribadah kepada Allah, suka yang terpaksa apa yang seneng? Yang semangat apa yang terpaksa, Pak? Yang semangat. Ya, ini ada rahasianya. Kata to'atan itu lawan dari karhan. To'atan itu lawan dari karhan. Orang kalau melakukan ibadah masih ada tekanan-tekanan, dia belum to'at. Tapi kalau to'atan itu sukarela. Sadar, sukarela, semangat, itu to'at. Nah, nanti kalau ada kata ibadatan, ini lain lagi. Ibadah ini sudah ada kata mahabbahnya. Kalau ibadah itu sudah ada khaufnya, takut nanti disiksa. Kemudian ada mahabbahnya, sedeng karena yang memerintah itu tuannya. Nah, kalau Al-Fatihah itu kan menggunakan kalimat langsung paling puncak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi level ibadah lebih tinggi daripada level taat. Makanya Nabi sampai naik ke langit ke-7, Sidratul Muntaha, itu level taat apa level ibadah, Pak? Ibadah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Orang yang nanti langsung masuk surga itu level taat apa level ibadah? Ibadah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi. Karena ibadah ini budak. Namanya budak itu ndak punya daya tawar. Pokoknya tugasmu nang donya ibadah, gak usah kakek mikir. Sing liyane iku wis tak urus. Rezekimu tak urus, engko ketemu apa tak urus, ya. Ndonga pasrah njaluka, tapi sing penting ibadahi ojo sampai kelalen. Nah, sampai seperti itu para jamaah sekalian, nggih. Nah, kalau sudah mukminin dibangun melalui puasa Ramadan, imanan waktisaban, nah baru yang kedua yang mau dibangun di dalam puasa itu at-tawabin, sing dikejar setelah itu adalah ampunan. Sekarang saya tanya, Pak, antara ampunan sama kebaikan itu mana yang akan membuat orang segera masuk surga? Ampunan. Makanya ayat Al-Quran itu wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Ya, sari'u itu maksudnya apa? Maghfirat itu maksudnya taubat. Jannah itu maksudnya kebaikan, amal soleh. Maka didahulukan ampunan karena ampunan itu menjadi syarat kedua orang bisa langsung masuk surga. Syarat pertama harus wafat dalam keadaan iman. Ya, punya kunci namanya la ilaha illallah. Tapi kalau nggak dapat ampunan, Pak, nggak bisa langsung masuk surga. Ya, itu kalau para kiai, wong ku nek dosa ambune basin. Nek surga iku wangi. Makane ate mlebu nang surga ya dihalang-halangi. Wong kelompok basin kok ate anu. Makanya kalau sek nyereng mlebu surga, kedu diresiki cek wangi, diwangekno, Pak. Nah, Gusti Allah sudah menyiapkan tempat untuk membersihkan dosa. Carane gak disabun, carane gak dicuci, tapi digoreng. Betul, Pak? Napa, Pak? Tempat penggorengan itu, Pak? Oh, neraka. Nah, niku yang contone. Oh ya, ana iwak ambune basin jenenge iwak asin. Nek digoreng seweneng sewedep ngono. Nggih, Pak nggih. Gak iso diterusno poso soalé. Mek contoh tok. Nggih. Betul nggih, Pak nggih? Jadi ambune gak enak digoreng dadi sedep. Nek sedep ya sudah. Nggih pun khawatir kok kegosongen, panitiae pun ngerti carane. Ya apa goreng jek gak kegosongen. Iku malaikat, Pak, wis ana panitiae. Nggih, enggak usah mikir nemen-nemen. Nah, itu kalau tidak dapat ampunan, Pak, ya harus diselesaikan dulu di neraka. Makanya ayatnya itu kita disuruh ngejar apa? Ampunan. Nah, di dalam hadis tentang puasa itu yang ditawarkan apa, Pak? Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa-dosa yang telah
lalu. Puasa ampuni dosa yang lalu. Sholat malam diampuni dosa yang telah lalu. Terus waktu Lailatul Qadar diampuni dosa yang telah lalu. Makanya setelah orang itu punya iman, tahapan yang kedua adalah harus betul-betul punya komitmen bersih-bersih jiwa. Tawabin sama mutatahirin. Karena kalau nanti waktu wafat kok masih kotor, lalu nggak dapat ampunan, nggak dapat syafaat dari Nabi, ya, karena ada jenis-jenis syafaat Nabi itu yang ketika orang berdosa itu disuruh dimaafkan karena permintaan Nabi Muhammad SAW. Tapi ini nggak dapat syafaat, ya harus mampir dulu. Makanya yang kedua setelah mukminin itu tawabin mutatahirin. Nah, orang kalau punya karakter seperti ini para jamaah sekalian, itu langsung dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah punya komitmen seperti ini, aku hidup harus sering muhasabah. Muhasabahku enggak ngenteni saulan, tapi tiap malam aku muhasabah. Supaya tahu aku ini resik-resike gak ulanan, tapi resik-resikku dinoan. Nah, orang punya amaliyah seperti ini itu sudah dicatat, innang waha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah itu senang, Pak, cinta sama orang yang kembali bertobat ketika salah dan bersih-bersih ketika kotor. Moga-moga kita semua termasuk golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, makanya kalau puasa Ramadan, Pak, puasa itu kita singkat dengan putus, dosa, sa sementara saja, atau putus, dosa, sa selama-lamanya. Milih yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Nek puasa itu putus dosa sementara saja, Syawal itu syahwat awal, ya berarti bukan tawabin mutatahirin. Tapi kalau dia puasa itu mengartikan saya dengan puasa ini pengen putus dosa selama-lamanya, berarti dia komitmennya melalui puasa at-tawabin mutatahirin. Clear Pak nggih? Jelas Pak nggih? Nah, maka taubat hanya Ramadan saja atau sepanjang hidup? Panjang hidup. Membuang keburukan saat Ramadan saja atau sepanjang masa? Nah, berarti ketika jawaban jenengan itu sepanjang masa, sepanjang hidup, berarti jenengan sudah punya komitmen at-tawabin mutatahirin. Allah tidak pernah mempersoalkan berapa kali jenengan itu jatuh, tetapi ending terakhirnya jenengan kembali kepada Allah dan membersihkan dosa. Ya, sehingga terkait dengan Ramadan ini kan ada ulama, diantaranya adalah Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, termasuk Imam Ibnu Jauzi, mengatakan begini: ketika Ramadan telah berakhir, bagi mereka yang di awal-awal sudah baik pelaksanaannya, maka sempurnakanlah di akhirnya. Bagi mereka di awal-awal Ramadan itu mengabaikan, nggak semangat, nggak concern, maka di terakhir itu jangan sampai kemudian tidak fokus. Karena amal ditentukan di endingnya, amal ditentukan di terakhirnya. Kalau di terakhirnya kita terlihat menjadi orang yang khusyuk, orang yang semangat, maka kita dicatat sebagai orang yang semangat melaksanakan ibadah Ramadan. Innal a'mala bil khawatim. Dan itu berlaku pada perilaku manusia, Pak. Ada orang tuh mudanya itu liar, ya, perilakunya jelek, maksiat apa saja dilakukan. Sekarang saya tanya, ada nggak dia punya potensi di akhir hidupnya dia menjadi orang baik? Ada nggak, Pak? Masih ada, ya. Makanya kalau kiai saya itu ngajarkan begini, kalau nek ndelok wong elek, ojo langsung ngomong oh elek iku, ngomong sing enak iku guru ngapi, kata kiai saya. Kenapa kok guru ngapi? Kenapa kok belum baik? Karena baiknya belum muncul, keburukannya yang masih dominan. Tapi engko nek ketemu suasana sing tepat, ketemu dengan orang yang nyaman, yang bisa mengerti jiwanya, mengubahnya, ada potensi dia itu berubah di akhir kehidupannya. Dan itu ada hadisnya para jamaah sekalian. Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi abdi khairan." Jika Allah menghendaki seorang hamba menjadi hamba yang terbaik, maka istakmalahu, ya, riwayat yang lain as-salahu, Allah mempermanis perjalanan hidupnya. Lalu sahabat bertanya, bagaimana cara Allah mempermanis perjalanan hidupnya? Liyuwafiqo amala sholih qabla mauti. Dia dilancarkan, dimudahkan, diringankan beramal soleh sebelum wafatnya. Setahun sebelum wafatnya semangat gak karu-karuan, gak gelem elek. Api karo tonggo, api karo bojo, api karo anak. Eleknya berhenti sama sekali. Itu yang dinamakan berarti dia dijadikan sebagai contoh dari Allah Subhanahu wa taala.
kon nek pernah elek suwe ojo berputus asa dari rahmat Allah, karena batas akhir rahmat Allah itu adalah lam yughorgir, sampai tenggorokan. Kalau nyawa belum sampai tenggorokan masih diberi kesempatan. Kalau tahu seperti ini berarti orang tuh optimis nggak Pak? Optimis itu. Oke. Nah ini penting kami sampaikan, para jamaah sekalian. Nah kalau menghapus seperti ini Pak, ya itu kayak orang muhasabah itu seperti orang menghapus file Pak di laptop. Ya, ono file sing elek apa enggak, ono file sing enggak berguna apa enggak, di-scan. Nah scan-nya itu lewat majelis ilmu. Kayak ceramah kayak ngene. Kenek aku rek. Ustaz kok ro ya. Iku aku ngono. Padahal ustaz yo gak niat nyinggung, mek maca nota, ya kebetulan temanya cocok gitu. Ya itu scan tuh lewat ilmu, majelis ilmu. Nah, ketika di-scan kok dia kroso, terus jauh sepura Gusti Allah hilang situ. Ya, persoalannya delete-nya itu selamanya atau sementara. Nek delete sementara itu nang laptop nganggo delete. Masuk kantong sampah tapi kok sawal restore balik menelek. Nah niku nek laptop nggih. Tapi nek tobatnya selama-lamanya nggak boleh hanya pakai delete Pak. Shift del perintahnya 2. Karena shift del itu perintah untuk menghapus selama-lamanya. Ngono laptop itu pengertian ayu suwe tenanan ta konate ngilangno iki gak kangen ta ayu suwe ngono. Laptop ngerti yo. Nah nang jero jiwa manusia yo ono ngonone padha wae. Engko nek ditelepon kancamu gak pengen meneta, engko nek ditawari meneh gak pengen meneta. Pertarungan Pak dalam jiwa. Laptop loh Pak sampai ada gitu. Itu. Nah, itu kalau delete yes berarti hilang. At-tawwabin al-mutatahhirin ya, berhasil. Nah, contohnya ini film Pak ya. Film menggambarkan orang yang taubatan nasuha. Ya, ini pencuri di sebuah supermarket. Ya, ini pencurinya ini taubat karena melihat tulisan. Ya, tulisannya itu menggugah jiwanya. Nah, coba kita lihat ini apa tulisannya yang membuat dia itu bertobat. Nah, sebentar, nanti ada tulisan Inggrisnya itu, a real man. Nah, sebentar. Nah, ini lelaki sejati adalah tidak takut untuk berubah. Nah, terus kemudian noleh ke sebelahnya itu ada tulisan why wait, kenapa menunggu? Wong berubah kok ate menunggu ya saiki, tobat ya gak usah nunggu kapan, saiki balik Pak. Ya, dia mengembalikan barang-barang curiannya, ya. Sadar ngono. Ini pencuri yang sehat Pak, ya. Mengerti. Ini pencuri profesional Pak. Sak CCTV ini dicolong ya. Kita lihat wajahnya orang taubatan nasuha Pak. Nah, senyum ya, kayak plong Pak. Ya, itu podo karo orang ke toilet Pak, ke belakang. Ya, kotorannya keluar. Ya, plong rasanya, ringan. Ya, itu gambaran orang yang taubatan nasuha. Ya. Nah, waktu taubat nasuha, ya kenapa kok bersih-bersih dosa itu penting Pak? Karena ada dosa-dosa itu yang bisa membatalkan seluruh amal kebaikan kita. Di antaranya adalah musyrik, syirik. Itu meskipun kita baik, tapi kita musyrik, menyekutukan Allah, masih percaya bahwa yang bisa nolong itu bukan hak Allah saja, yang bisa nolong termasuk yang lain gitu. Ya, mengabaikan Allah, menduakan Allah, itu bisa hilang Pak amal kebaikan karena melakukan kesyirikan. Ada dosa yang membuat akhirnya amal-amalnya juga hilang, tidak diterima oleh Allah, yaitu sombong. Iblis itu ibadahnya nggak karu-karuan Pak, puluhan ribu tahun. Tetapi ketika dia mengatakan aku lebih baik daripada dia, lalu kemudian tidak mau melaksanakan perintah Allah gara-gara sombong. Yang perintah itu kan Allah Pak, tapi dia pakai alasan aku lebih baik dari Nabi Adam. Hilang apa enggak Pak amal? Hilang, dilaknat. Waspada dengan dosa yang membuat orang itu susah husnul khotimah. Apa saja? Memutus silaturahim, dendam, durhaka kepada orang tua. Alqomah itu rajin sholat, tapi waktu nazak sakaratul maut sulit karena masih punya problem sama ibu kandungnya. Ya, dia tidak menyelesaikan masalahnya dengan ibu kandungnya, tidak bisa melepas kemarahan. Ya, tidak bisa. Yang namanya ibu kandungnya ini tidak ridho.
ya, gara-gara Alqamah ini pilih kasih tentang urusan materi kepada istri dan kepada beliau. Akhirnya kan Nabi ngasih shock terapi tuh, gimana caranya ibunya ini mau memaafkan. Ketika ibunya mau memaafkan, ya sakaratul mautnya mudah. Maka disinilah kenapa kok dosa itu perlu diwaspadai, karena ada dosa yang membuat orang itu bisa su'ul khotimah. Ada juga dosa yang membuat amalan kebaikan kita itu berkurang, bahkan bisa bangkrut nanti di akhirat. Dosa apa? Dosa dolim, menyakitin orang, memfitnah orang, mencela orang, membunuh orang, pokoknya yang dolim, nyakitin orang. Nah itu kalau nggak sampai dimaafkan selama hidup, nanti di sana ada sidangnya, Pak. Itu ada sidangnya. Jadi kalau sudah punya masalah dolim sama orang itu ada sidangnya. Makanya waspada dari dosa dolim. Hadisnya kan mengatakan baca Qur'annya, sodakonya, gitu kan, sholatnya itu dikurangi pahalanya. Kalau masih belum cukup, maka keburukan orang yang didolimi, dosanya orang yang didolimi diambil, lalu diberikan kepada dia, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Loh itu loh, dosa bangkrut amal. Maka tahapan kedua puasa itu adalah yang disuruh adalah apa? Ilangno dosamu, cepet jaluk sepuro, gitu. Nah ini okay. Nah bila dosa dan keburukan hilang, kalau di dalam fisik kita Pak, di dalam tubuh kita, kotoran-kotoran dalam tubuh kita ini bisa keluar dengan lancar. Kira-kira badannya ringan apa enggak Pak? Enteng apa enggak? Enteng Pak ya. Begitu pula jiwa manusia ketika diperintah ibadah. Kalau jiwa manusia itu jiwanya enggak kotor, diperintah ibadah itu bisa ringan, bahkan kuat bertahannya lama. Kenapa? Karena kotorannya banyak yang dibuang, dosanya banyak yang dibuang. Sekarang saya tanya, mobil bila tidak pernah dibersihkan, tidak pernah di-tune up, kira-kira mobilnya enak dipakai apa enggak enak dipakai? Enggak enak. Sama. Itu. Maka disinilah pentingnya kenapa harus ada rutinitas at-tawwabin mutatahhirin, muhasabah harian. Supaya apa? Nanti enggak keburu mogok melakukan amal soleh. Enten Pak, orang itu mogok melakukan amal soleh, jani silaturahim ke kerabatnya, cuma ono kerabat musuhe Pak, ngono gak sidok kletas, nang dia awakmu sepurane musuhku ono, aku gurung iso nek silaturahim ono musuhku, lho gak jadi silaturahim, ya gara-gara masih menyimpan buruk, betul. Nah makanya kenapa kok membuang dosa itu merupakan aktivitas pertama dan utama, tawwabin mutatahhirin. Nah salah satunya Pak, kalau jenengan tuh pengen gampang di ngapura, dimaafkan oleh Allah, salah satu caranya pengen cepat diampuni, harus mudah mengampuni orang lain. Kalau pengen cepat, karena ada hadisnya, ighfir yaghfir lakum, maafkan makhluk-makhlukku, maka Allah akan segera memaafkan kesalahan kalian. Karena kaidahnya al jaza min jinsil amal, balasan Allah tergantung jenis perbuatannya. Awakmu kalau rohmah sayang pada makhlukku, aku yo gampang sakno karo awakmu. Ada pelacur ya Bani Israel yang ketika melihat anjing itu kehausan, lalu dikasih minum, mendahulukan anjing, lalu dia kemudian meninggal. Diampuni apa enggak Pak? Diampuni, karena dia kasihan sama makhluknya Allah, Allah pun juga kasihan meskipun sebelumnya dia melakukan dosa. Makanya para ulama itu mengatakan menghapus dosa itu memang ada dua jalur. Jalur pertama namanya jalur istighfar, minta secara khusus minta ampun, atau jalur kedua meskipun nggak istighfar tapi dia berlaku kebaikan, yang kebaikan itu membuat Allah kasihan sama dia. Nah kebaikan yang membuat Allah sering kasihan itu adalah ketika apa? Banyak toleran kepada makhluk yang lain yang menyakiti, atau sayang kepada makhluk yang lain. Makanya orang-orang yang ahli sedekah, orang-orang yang ahli menolong hamba-hamba Allah itu meskipun dia punya dosa, ada potensi karena Allah kasihan, karena dia suka menolong, maka dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ketiga, empat aja Pak, tiga. Karakter sobirin, yaitu kemampuan menahan dari pelanggaran syariat. Sabar itu ada sabar dalam ketaatan. Jadi pas dia taat, digudo koncone cek gak taat, gak usah teraweh, melu aku wae, tak bayari, mangan bareng iki. Kira-kira terus pundi? Enak ya tawaran panganan ya. Iku butuh sabar apa enggak Pak? Butuh, namanya sabar dalam ketaatan. Aku punya program 30 hari harus sering terawih. Soalnya ono ampunan ya. Aku ngerti dosaku akeh. Maka disisihkan karena dia mampu menahan dalam ketaatan.
ada juga menahan untuk meninggalkan maksiat karena ada yang goda, ya, ngajak kepada maksiat, ya, ngerayu, ngasih tawaran-tawaran, tapi dia nggak mau. Itu namanya juga menahan diri dari pelanggaran syariat. Nah sekarang saya tanya, waktu puasa ini kita menahannya cuma selama puasa atau setelah puasa masih nahan, Pak? Setelah puasa masih nahan karena targetnya la'alakum takun, kan begitu nggih? Nah ini yang perlu kita garis bawahi karena seringkali iku wis gak poso, gak popo, kan bukan bulan suci. Ngono Pak, ono kalimat kan bukan bulan suci. Dikira sing liyan bulan kotor. Ya, boleh dikotori. Nah itu loh Pak, kadang-kadang salah persepsi ya. Padahal maksud Allah selama 1 bulan di training cek enteng nglakoni sing apik, enten nahan sing elek. Nek diulang-ulang kira-kira ringan apa enggak Pak nahan elek? Ringan kalau diulang-ulang. Jenengan ngangkat barbel 10 kilo. Nek pisan pindo berat apa enggak Pak? Berat. Tapi kalau diulang-ulang terus, kira-kira ototnya siap apa enggak? Siap. Itu. Ini yang dimaksudkan dengan trainingnya bulan Ramadan. Nah, ini gambaran orang yang nahan dari melanggar aturan, Pak. Ini cuma ilustrasi film tok supaya kita paham. Wong nahan niku ternyata butuh pengorbanan. Ya, iki soalnya subuh mabengi wong-wong padha itikaf, dikek sing rada lucu-lucu sik. Ya juga ngantuk. Nggih, Pak nggih. Nah, ini menahan dari menginjak rumput karena menginjak rumput yang dilindungi undang-undang nggak boleh Pak, kena hukum dia. Lo gak ngerti ini ono rumput yang dilindungi undang-undang, ya. Ono satpame misal, dia menahan diri Pak supaya tidak menginjak rumput. Kira-kira kuat nggak koyok poso sampai bengi, ya. Nang kono tok, nggak kena, ya. Nah ini. Membuang sampah sembarangan melanggar undang-undang. Pak Guru ini kira-kira mampu nggak menahan diri dari membuang? Apa cuek aja? Oh berhasil Pak ya, telepon nosa ya. Ngikuti penjara Pak, nggak berhasil yang mau. Oh ternyata sampai poso sampai bengi Pak, wongnya Pak. Sampai ganti sip rek penjogo ya. Ya. Loh, lontar. Tapi niku percaya Pak nang akhirat oleh pahala. Lah ini yang namanya Pak menahan dari melanggar aturan. Kan puasa begitu Pak. Pagi sampai maghrib itu 30 Sa'ban itu dia akad nikah, tapi menisuk mulai poso. Isu. Kira-kira boleh melakukan hubungan suami istri? Ya enggak boleh. Yo salamu dhewe milih tanggal kok 30 Sa'ban. Menisuke poso, ya itu tidak boleh, dia menahan. Ada makanan minuman di kulkas kita milik kita dan halal, boleh dimakan? Tidak boleh, coba bayangkan. Ini yang dinamakan kita menahan para jamaah sekalian. Maka menahan diri dari yang wajib aja nafkah batin mulai pagi sampai maghrib aja kita tahan, yang wajib awalnya itu kita tahan. Yang mubah makan dan minum awalnya mubah kita tahan. Apalagi dari yang haram. Maksudnya kan begitu Pak logikanya. Yang wajib aja sebelumnya kita dilarang, kita enggak melakukan. Ngapunten nggih jenengan kalau baca di dalam tafsir ya tentang kisah puasa di zaman Nabi. Puasa di zaman Nabi itu sampai malam pun juga ada larangan Pak. Itu. Lalu turun ayat Al-Qur'an ukhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian untuk melakukan hubungan suami istri pada malam hari puasa. Itu ada kaidahnya dulu Pak, sampai ada yang nggak kuat lapor sama Nabi, akhirnya turun ayat itu. Jadi makan dan minum bukan hanya pagi dan maghrib, tapi setelahnya itu masih juga adalah larangan. Ya itu ada syarat-syaratnya, nek keturun Pak ya. Setelah itu kemudian dia bangun sudah nggak boleh makan dan minum, nek sampai keturun. Ya itu pembahasannya di tafsir surat Al-Baqarah 187. Nah makanya para jamaah sekalian ya menahan diri sepanjang masa ini disebutkan di dalam hadis Nabi asyamu junnatun ya, puasa itu perisai ya. Oleh Imam An-Nawawi dijelaskan sutrotun wa maniun minar rafasi wal asam, menahan dari perbuatan yang keji maupun dari dosa ya. Nah nanti pelaksanaannya Pak di luar bulan Ramadan kita ini nanti masih puasa perut. Kalau di bulan Ramadan puasa perutnya kan menahan lapar dan dahaga.
Ketika Ramadan berakhir, kita menahan dari masuknya makanan yang haram ke dalam tubuh kita. Ayo tak kei makanan haram wis 1 juta. 2 juta gelem? 3 juta gelem? Dikei 5 juta lo gak gelem Pak makan makanan yang haram. Itu berarti posone berhasil. Menahan perutnya dari makanan yang haram. Menahan perutnya dari penghasilan yang haram. Yang dari penghasilan itu uangnya dipakai untuk beli makan. Itu berarti puasanya berhasil. Namanya puasa perut. Nah, kemudian kalau puasa kemaluan, ya berarti kalau di Ramadan zina dilarang, ya di luar Ramadan ya sama, zina juga tetap dilarang. Kemudian puasa panca indera dan anggota tubuh. Ya, saya tanya Pak, laki-laki potensinya kalau kepada perempuan kalau nggak sabar kan pakai tangan, maka yang laki-laki harus rem tangan, yang perempuan harus rem mulut, rem lisan. Jadi kalau dalam keluarga itu yang laki-laki bisa rem tangan, yang perempuan bisa rem lisan, gak ngomel terus, biasanya mudah sakinah. Ya, makanya pesan saya ibu-ibu, kalau nanti mulai ngomel, dilihat wajah bapaknya kira-kira wis rodok mau pingsan apa enggak, ya itu harus dilihat ya, jangan diterusin ya. Bapaknya juga begitu, rem tangannya juga harus ditahan. Itu namanya saumul jawari, puasa anggota tubuh. Ya, kalau yang mulut namanya saumul lisan. Yang pernah melakukan saumul lisan itu adalah ibunya Nabi Isa alaihi salam. Ya ibunya bisa disuruh puasa, ndak komen ketika ditanya, "Kamu kok punya anak?" Terus bapak endi? Nggak boleh jawab. Terus yang jawab siapa? Nabi Isa alaihi salam. Kemudian berbicara tirakate yo poso. Makanya sampean kalau pengen anak itu pinter ngomong dan bener, yo sering-sering poso mboke. Ya, ini pakai dalilnya Ibu Maryam yang puasa, ya anaknya menjadi anak yang tertata, ya ucapan dan tindakannya. Termasuk puasa nafsu Pak, puasa keinginan. Dalam agama itu kan keinginan itu pertama harus benar, yang kedua proporsional, yang ketiga prioritas. Kira-kira ibu-ibu kalau punya uang SPP, nanti lihat mall kok ada kerudung unlimited edition, kira-kira dipakai beli apa tetap dibayar SPP? Oh beli sih, lapor bapak iya. Engko nek sampai lapor bapak ya gono misan, anake sing kena masalah nang sekolah, ya berarti puasa nafsunya gagal. Ya. Karena puasa nafsu itu puasa menahan keinginan, Pak. Ya, menahan tuntutan dan keinginan. Nanti kalau puasa akal berarti nahan, jangan sampai mikir yang salah. Ya, harus ada kaidah ilmunya yang benar. Nanti kalau puasa hati itu menahan takutnya hanya kepada Allah. Jangan sampai kena takut kepada selain Allah. Orang itu kalau kena takut pada selain Allah, jiwanya stabil apa enggak, Pak? Takut kepada selain Allah, kira-kira jiwanya stabil apa enggak? Enggak. Karena selain Allah itu nanti akan goyang-goyang, Pak. Situasinya naik turun enggak karuan. Nah, hati jenengan kalau difokuskan pada yang goyang-goyang, melu goyang. Wong kolbu dari kata kolaba, berbolak-balik. Berbolak-balik ya fokus ke sana ya balik sampean. Tapi jenengan kalau fokus ke Allah, meskipun anakku saiki bijine 4 5, aku duwe kanca alumni. Biyen niku pas nek njipik rapot iku sing njipik tukang becak, saiki pengusaha kaya. Oleh cerita iku, Pak. Oh, ternyata nilai akademik tidak otomatis langsung menjadikan orang mesti ndak sukses atau tidak. Ada persoalan mental. Gitu, Pak. Tapi ada nggak, Pak, yang ngenes bijine anake 4 5 koyo angka kemerdekaan? Ada ya, Pak, yang ngenes ya. Oh, nah itu berarti harus latihan puasa kolbu. Ya, Allah itu yang ngatur alam, ngatur makhluk, ngatur semua. Tawakal, dilakukan semampuannya, ikhtiar untuk meningkatkan kapasitas anak, tapi gak usah dipeksa-peksa, gak usah diseneni, sak mampune. Ditambah dengan doa, mentawakalkan kepada Allah, karena yang mengatur masa depan bukan kita, Pak. Yang punya masa depan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya puasa kolbu. Nah, kalau sobirinya berhasil, Pak, tawabin tadi dicintai Allah apa enggak, Pak? Dicintai. Mutatohirin dicintai apa mboten? Dicintai. Nah, sabar, wallahu yuhibbus sabirin. Sampai kalau berhasil sabar, dicintai lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek bolak-balik dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira diumumkan apa mboten, Pak, ten langit? Enten hadisnya, Pak. Jadi kalau Allah itu sudah mencintai seorang hamba, Allah itu manggil malaikat Jibril. Ya, lalu disuruh mengumumkan kepada penduduk langit, terkenal nanti di penduduk langit.
iki sering tobat, nek salah yo gak nek jaim, ngakui kesalahan, cepet-cepet ngersi itu dosane. Yang kedua dia juga apa? Menahan diri semampunya. Umpama menahan diri semampunya kok ternyata kesabotase meneh, dia tawabin lagi. Ya, enggak menjadi mujrimin, tidak menjadi fasikin ya, tapi tetap menjadi tawabin. Terus latihan meneh sobirin. Disenengi Pak karo Gusti Allah. Nggih, namanya wong sobirin. Terakhir berarti melek. Soalnya mari itikaf iku iso seliur-seliur ngono. Ya, liur-liur. Mboten napa-napa niku malah masuk ke alam bawah sadar. Ya, waktu-waktu tepat makanya aku ceramah mari itikaf ya, ngrunguni kan selir-selir. Iku langsung masuk ke atine insyaallah. Nggih. Insyaallah ngoten nggih. Amin ya rabbal alamin. Kula mboten memperhatikan Pak nggih, mripat panjenengan niku merem melek mboten insyaallah. Pokoke amanah kula wis nyampekno ya apa carane sing pas ngono. Itu Jadi jiwa itu kalau sudah tawabin mutatohirin kan dibersihkan terus. Kemudian ada yang jelek-jelek mau masuk dicegat sama sobirin, ditahan sama sobirin. Jiwanya tetap bersih Pak. Ya, umpama sobirin ini gagal, terus melbu eleke kena tawabin mutatohirin hilang meneh. Betul Pak? Betul ya? Nah, kalau sudah tawabin kemudian sobirin, baru jiwa yang bersih ini bisa pewanter diajak untuk kebaikan. Namanya muhsinin. Namanya muhsinin. Dan Qur'annya juga mengatakan dengan dua kalimat, innallaha lama'al muhsinin, ya. Allah bersama dengan orang-orang yang mukminin, orang-orang yang muhsinin, bersama dengan orang yang terus baik aja apapun keadaannya, dan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah juga cinta kepada muhsinin. Para jamaah, cintanya Allah berarti berapa kali? Tawabin sekali, mutatohirin 2 kali, sobirin 3 kali, muhsinin 4 kali. Ketika jenengan punya komitmen apapun keadaannya, aku kudu memastikan sing metu mesti apik. Dieleki wong, aku gak gelem bales elek. Ya apa carane sik tetep apik keluarnya. Itu berarti orang baik original. Ya, karena yang keluar tetap baik. Namanya level muhsinin. Orang level muhsinin ini karena dia punya hati yang fokusnya ke Allah, antak budallah ka'ana katarahu. Dia ketika mengabdi kepada Allah melalui amal soleh itu, yang dilihat pertama kali itu Allahnya dulu, bukan keadaan yang menimpa dia. Misalnya teko bojo biasanya iku dikei 5 juta, ternyata mek dikei 1,5 juta. Ibu-ibu saya tanya, kira-kira iku sing didelok 1,5 juta apa sing ngekei rezeki Gusti Allah? Sing jawab bapak. Ya. Itu kan rezeki dari Allah melalui suami. Memang di waktu itu tinggal berkurang, biasanya 5 karek 1,5. Orang kalau melatih, pertama dan utama yang dilihat adalah Allah. Ini kalau sudah berhasil menerapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah segala sesuatu, sadarlah segala sesuatu yang terjadi. Ini ada perannya Allah, ada kendalinya Allah. Gitu. Sehingga ini bukan sekedar suamimu tok, bukan sekedar anakmu tok, bukan sekedar tonggomu. Iki kerajaannya Gusti Allah. Kalau terjadi berarti ada perannya Allah. Jadi Allahnya yang dominan. Orang itu kalau awalnya dominan, dapat yang kecil, mudah bersyukur. Ya, jadi yang dilihat bukan kecilnya, seoleh. Ya, seoleh gak ndelok angka ya, Pak. Masih oleh, masih dapat. Wa malam yaskur qalil, lam yaskur kasir. Barang siapa dengan yang sedikit sulit bersyukur, engko nek dikai akeh iku ya mesti kurang terus. Karena dia enggak latihan qanaah. Ya, qanaah itu akan ringan kalau orang itu muhsinin. Karena orang muhsinin itu yang dilihat adalah ini dari Allah, ada balasannya Allah, ya. Dan ketika fokusnya hanya kepada Allah, dia tidak melihat respon makhluk, Pak. Ngasih pada kerabatnya, ternyata kerabatnya nggak terima kasih, ya. Kerabatnya dikasih, malah kerabatnya ikut-ikut fitnah. Padahal kerabatnya itu miskin, Pak, berhak mendapatkan zakat. Umpama jenengan, Pak, kira-kira zakatnya terus nol apa mboten? Kok rada angel ketan. Dan itu pernah terjadi pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau diperlakukan oleh ponaannya ikut-ikut memfitnah Sayyidah Aisyah, putrinya.
sampai turun ayat. Allah itu menyadarkan sahabat Abu Bakar, kalau kamu memaafkan dia, aku ampuni kamu. Langsung, karena ampunan Pak, dikejar Pak, langsung tetap dikasih walaupun gak sadar. Ya wis, gak sadar urusanmu karo Gusti Allah, tapi aku soge punya kewajiban ngasih zakat pada kerabat yang miskin. Ini yang namanya berhasil ikhlas. Kata Imam Nawawi, orang ikhlas itu tasfiyatul akli an mulahadatil makhlukin, membersihkan pikiran dan hati dari respon dan pengaruh makhluk. Urusanku karo Allah, awakmu ngene-ngene aku gak peduli, pokoknya tak kei. Awakmu kok gurung beneh, urusanmu nanti kepada Allah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan tetap kepada kamu, nggak berkurang. Dan kamu ketika melaksanakan kewajiban dalam keadaan nggak enak, kok bisa melaksanakan kewajiban, pahalanya lebih besar daripada melaksanakan kewajiban dalam keadaan enak. Apa ayatnya? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Itu kan, yunfikuna, mereka mengeluarkan dalam keadaan senang dan juga dalam keadaan sempit. Jadi akhirnya memang ya ahli dalam mengeluarkan kebaikan karena tidak terpengaruh situasi dan keadaan. Sebagai penutup saya tanya panjenengan, jenengan itu kalau sodako dalam keadaan waktu sehat sodako, apa sakit juga sodako? Gimana Pak? Oh, dua-duanya. Oh nggih, alhamdulillah ya. Kalau dua-duanya berarti menerapkan tadi itu yungfikuna fis saro, ojo sampai sodako itu pas loro tok. Soalnya dawu mardokum bis sodako, obati sakit kalian dengan sodako. Terus sodako niki pas loro tok. Ngono dititeni tanggane ya. Oh loro wonge sodako. Sehat wis gak sodako meneh. Sampai dititeni iku nang kampung bancaan, loro bancaan. Tapi nek sehat wis gak bancan meneh, sampai tonggone kanan kiri, kapan loro. Masya Allah. Ya iki kalau gak menerapkan yungfikuna fis sarra wad dharra ini jadi problem ya. Makanya orang muksinin itu ayatnya kan penutupnya wallahu yuhibbul muksinin. Maka ciri orang muksinin itu ketika mengeluarkan kebaikan gak terpengaruh situasi dan keadaan. Karena ini perintah Allah, Allah yang membalas, fokus saya kepada Allah. Moga-moga kita semua termasuk orang-orang muksinin, dibantu oleh Allah mudah untuk menjadi muksinin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang kami sampaikan. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.